Sejarah singkat Adipati Merapat, Kabupaten Banyumas, berdiri pada tahun 1582. Tepatnya, pada hari Jumat Kliwon, tanggal 6 April tahun 1582 Masehi, atau bertepatan tanggal 12 Robiul Awal 990 Hijriah. Dari hasil kajian sejarawan, arkeolog, dan akademisi, sehingga kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Tanggal tersebut masih menjadi perdebatan oleh beberapa ahli sejarah, yang menemukan bukti lebih tua, yang bersumber dari peninggalan Museum Kalibening. Disebutkan bahwa Joko Kahiman berangkat ke Pajang pada tahun 1571 bulan Ramadan. Dalam catatan lembaran kayu yang panjangnya hampir 2 meter, koleksi Museum Kalibening rencananya akan diajukan kembali oleh pemerhati budaya dan stupa mas. Diharapkan nantinya akan dikaji ulang oleh Pansus, yang dibentuk Pemda Banyumas, beserta anggota DPRD Banyumas. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya, yaitu Raden Djoko Kahiman, yang kemudian menjadi bupati yang pertama. Dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Merapat atau Adipati Merapat. Riwayat singkatnya diawali dari zaman Kesultanan Pajang, di bawah Raja Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Pada saat itu telah terjadi suatu peristiwa meninggalnya Adipati Wirasaba ke-6, warga utama 1. Dikarenakan kesalahpahaman dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya pada waktu itu. Sehingga terjadi musibah pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari Pisowanan ke Pajang. Dari peristiwa tersebut, untuk menebus kesalahannya maka Sultan Pajang memanggil putra Adipati Wirasaba, namun tidak ada yang berani menghadap. Kemudian salah satu di antara putra menantunya memberanikan diri untuk menghadap. Dengan catatan, apabila nanti mendapatkan murka akan dihadapi sendiri. Akan tetapi apabila mendapatkan anugerah atau kemurahan, putra-putra yang lain tidak boleh iri hati. Dan ternyata, diberi anugerah di wisuda menjadi Adipati Wirasaba ke-7. Sejak itu, putra menantu yaitu Raden Djoko Kahiman menjadi Adipati. Dengan gelar Adipati Warga Utama 2. Kemudian sekembalinya dari Kesultanan Pajang, atas kebesaran hatinya dengan seizin Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi 4 bagian diberikan kepada iparnya. 1. Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kiai Ngabei Wirayuda. 2. Wilayah Merden diberikan kepada Kiai Ngabei Wirakusuma. 3. Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kiai Ngabei Warga Wijaya. 4. Wilayah Kejawar dikuasai sendiri, kemudian dibangun, dengan membuka hutan Mangli untuk pusat pemerintahan, dan diberi nama Kabupaten Banyumas. Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten menjadi 4 untuk para iparnya, maka dijuluki Adipati Merapat. Lalu siapakah Raden Djoko Kahiman itu? Raden Djoko Kahiman adalah putra Raden Banyak Sasro dengan ibu dari Pasir Luhur. Raden Banyak Sosro adalah putra Raden Baribin, seorang pangeran Majapahit yang karena suatu kesalahannya maka menghindar ke Pajajaran, yang akhirnya dijodohkan dengan Dyah Ayu Ratu Pamekas putri Raja Pajajaran. Sedangkan Nyi Banyak Sosro ibu Raden Djoko Kahiman adalah putri Adipati Banyak Galeh, sebagai Mangkubumi II dari Pasir Luhur. Semenjak kecil Raden Djoko Kahiman diasuh oleh Kiai Sambarta, bergelar Ki Meranggi, dengan Nyai Ngaisah yaitu putri Raden Baribin.
Dari sejarah terungkap bahwa Raden Djoko Kahiman adalah merupakan satria yang sangat luhur, untuk bisa diteladani oleh segenap warga Kabupaten Banyumas. Khususnya karena mencerminkan, 1. Sifat altruistis yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri. 2. Merupakan pejuang pembangunan yang tangguh, tanggap dan tanggon. 3. Pembangkit jiwa persatuan kesatuan antara Majapahit, Galuh Pakuan dan Pajajaran menjadi satu darah, dan memberikan kesejahteraan kepada semua saudaranya. Sebagai anak muda sudah sepatutnya untuk mengkaji dan mempelajari serta meneladani sejarah leluhur kita. Masih teringat dengan pesan Bung Karno yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Selamat beraktivitas sobat, salam hangat dari Mr. Kens untuk Anda semua.